Perjuangan Serikat Buruh. Hari ini kita mulai lagi konten YouTube di media KSBC TV. Nah, tentunya topik diskusi atau konten kita hari ini tidak jauh dari tentang pergerakan Serikat Buruh khususnya yang ada di Indonesia. Membahas tentang isu-isu nasional baik dari tingkat global, nasional sampai tingkat lokal atau daerah. Nah, tentunya tahun ini adalah memasuki awal 2024. Ini masih sedang panas-panasnya ya, tentang tahun politik menjelang pemilu 2024 yang tinggal hitungan hari lagi sudah depan mata. Nah, Serikat Buruh itu atau buruh selalu tidak jauh dari persoalan politik karena saling tarik menarik. Karena persoalan buruh itu adalah selalu terjadi gesekan politik atau terjadi aksi-aksi demo dan lainnya karena ada sebuah regulasi atau kebijakan pemerintah yang banyak sampai hari ini ya banyak merugikan hak-hak buruh secara normatifnya. Nah, topik diskusi kita hari ini adalah atau topik podcast kita ini adalah tentang membaca militansi buruh di tahun pemilu 2024. Nah, narasumber kita ini adalah Mas Bambang SY. Tadi saya udah lupa Mas, SY Sutapa Yuwana. Ini agak unik. BSY, singkatannya jangan SBY. Beda-beda tipis tuh ya, BSY atau SBY. Masih berbeda. Kalau SBY sudah menapaki kakinya udah puncak menjadi presiden sekarang sudah. BSY menuju ke situ. Kalau tidak ada presiden ya minimal tenaga kerja lah. Kalau tidak ada tenaga kerja lah untuk 5-10 tahun ke depan. Nah, beliau ini adalah aktivis buruh yang lahir dari grassroots, dari pekerja, dari tingkat pengurus komisariat, pengurus DPC, menapaki nanti karirnya sekarang ini ketua bidang konsolidasi di DPP FSB di Kuba, afiliasi dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau disingkat KSBC. Kalau boleh tahu Mas, karir Mas ini sakit ya, bukan karir orang kantoran. Karir orang Serikat Buruh itu yang banyak sakitnya daripada Banyak berdarah-darahnya. kalau orang kantoran itu orang ASN kan enak sekali ya. Iya. Sudah berapa tahun Mas? Iya. Di dunia aktif di Serikat Buruh. Dunia aktif ya di Serikat Buruh saya udah incas di KSBC 2013. Tapi jadi anggota itu dari sebelum 2013 sudah menjadi anggota. Saya lahir dari PK yang notabene perusahaan besar properti. Kemudian saya bergabung di KSBC itu kan kalau dibilang panggilan jiwa ya mungkin panggilan jiwa karena kawan-kawan saya dari perusahaan itu banyak yang sudah masuk di KSBC dan saya mungkin angkatan yang ketiga dari perusahaan itu. Memang dari awal kami ya kalau dikatakan berdarah-darah bagaimana di Serikat Buruh itu untuk menaikin jenjang itu kan memang harus butuh membuktikan dulu dia itu bisa atau mampu. Ya. Mungkin penilaian senior-senior itu kami sudah belajar dulu dan waktu itu memang menjadi pelaksana tugas DPC DKI Jakarta waktu itu. Kemudian mungkin dibilang mampu kami kepilih jadi ketua DPC 2 periode. Kemudian sekarang saya menjabat sekretaris Korwil DKI Jakarta. Sebelumnya saya juga sudah di DPP, kemudian konsolidasi dan setelah pasca kongres di Kebangkitan Baru. Nah, memang sulit ya kalau kita bicara mengenai serikat buruh itu seperti apa sih ya? Kita pasti kalau pengen menjadi ketua atau pemimpin buruh itu harus tahu dulu kesulitan buruh, kekurangan buruh, hak normatif yang tidak dijalankan di perusahaan itu harus tahu dulu. Kalau itu nggak ngerti, ya belajar dulu lah. Serikat buruh itu bahasanya. Oke Mas. Nah itu berarti tadi sekilas tentang perjalanan karir. Nah sekarang ini Mas Bambang ini teman-teman Serikat Buruh aktivis buruh Betawi di KSBC ini beliau dikenal
singa orator atau singa podiumnya, bukan belum masuk singa tuanya. Karena beliau ini kalau orang yang paling dipercaya dan ditunjuk sebagai penanggung jawab aksi demo-demo yang mungkin sudah lebih dari seratusan, dan kita nggak bisa menghitung lagi ya aksi-aksi yang sudah kita lakukan di jalanan, dari aksi tingkat nasional sampai di tingkat pabrik-pabrik itu. Artinya beliau inilah salah satu andalan KSBC sebagai singa podiumnya kalau aksi di tengah panasnya terik matahari. Kadang harus nyolok dengan polisi, dengan satpam pabrik dan lainnya. Kadang juga harus berantem juga dengan anggota untuk mengatur bagaimana sulitnya kadang-kadang anggotanya diatur ketika sini. Nah, kita masuk topik tentang tahun politik ya, membaca militansi buruh di tahun politik 2024 ini. Mas Bambang sebagai aktivis, ini kan belum masuk di dunia partai, tapi kita harus pertegas lagi bahwa buruh tidak jauh dari persoalan politik. Suka tidak suka, buruh ditarik oleh magnet politik itu, dan harus berhadapan dan berorientasi. Mas sendiri secara pribadi memandang persoalan politik negara ini terhadap persoalan buruh bagaimana sih Mas? Iya, kalau kita bicara di serikat buruh sebenarnya sudah belajar berpolitik dari serikat buruh dari awal. Mungkin banyak teman-teman buruh yang belum memahami bahwa kita berserikat itu ya belajar berpolitik. Kita juga nggak boleh anti politik, karena nanti kalau kita anti politik, kita mengerti politik, kita menjadi komoditi politik, orang-orang yang mengerti politik. Sebenarnya negara sebenarnya sudah membuka keran, ya, keran untuk teman-teman serikat buruh itu berkarir lah di politik, gitu. Cuma kita harus lupa, itu harus nggak boleh lupa untuk berkarir politik itu dia harus ingat dulu asal usulnya itu dari serikat buruh kerja. Itu harus jadi dasar mereka untuk melangkah di dunia politik. Kalau mereka lupa awalnya dia dari mana, itu bahaya, itu sangat bahaya. Ya kan? Paling nggak kalau teman-teman sudah masuk di dunia politik dan negara sudah memberi angin hijau, memberi lampu hijau untuk teman-teman berpolitik itu, paling nggak kita juga harus belajar bagaimana berpolitik yang baik, santun, kemudian saling mendukung. Ya kritik pemerintah boleh, kita boleh saja kritik pemerintah itu. Kita mendukung itu harus kita kritik, nggak boleh kita hanya mendukung kemudian tidak mau mengkritik. Salah ya kita ingatkan, itulah fungsi kita menjadi penyeimbang sebenarnya. Cuma pemahaman kawan-kawan kadang-kadang agak lupa kalau sudah terkenal di luar, lupa dari jati diri dia, ya asal mulanya dari mana. Karena sebenarnya kalau kita harus ingat, Bambang itu nggak ada apa-apanya. Kalau tidak ada KSBC di belakang, tidak ada KSBC di belakang itu nggak ada apanya, nggak mungkin nggak dikenal sama orang. Tetapi karena saya bernaung di KSBC, ada label Bambang KSBC, itu orang akan lihat, oh dia orang KSBC. Ya, tentu banyak orang yang menginginkan, bisa nggak ini untuk diajak berpolitik, ya kan? Mungkin mereka masih teman-teman di luar agak riskan kalau mengajak orang serikat buruh gitu, karena mungkin pemahamannya serikat buruh hanya demo dan demo. Sebenarnya nggak harus demo, kalau memang bisa didialogkan, bisa kita bicarakan dengan manajemen, itu nggak harus demo. Nah, dari hal semacam itu saya minta lah, kemudian ke pribadi saya dulu deh, saya nggak mau maju tuh hanya ada embel-embel KSBC, kemudian saya maju, misalnya berpolitik masuk ke partai itu dan atau seperti apa, tetapi saya tidak mengerti tujuan awalnya itu, saya tidak mengerti. Nah itu harus kita pahami dulu. Banyak kawan-kawan yang di luar sudah masuk ke dunia politik. Harapan saya teman-teman di luar itu yang sudah berlomba-lomba di 2024 ini paham dulu, karena sektor perburuhan ya ini gampang dibakar, Bang. Ya, gampang digoyang, gampang dibakar. Asal orang mengatakan buruh dikurangin hak sedikit aja, kan juga menyangkut perut. Itu pasti ribut. Semacam kayak kemarin pengupahan ini, khususnya di Jakarta di tahun 2024. Ya, ada survei dari ini.
Bahkan orang yang tidak seharusnya bicara di buku pandu dia sudah ikut ngomong, ikut mensurvei dan lain-lain. Ini yang menjadi kendala kami sebenarnya kan. Yang menjadi dasar kita adalah berpolitik, yes, kita mau berpolitik. Belajar politik, ayo, iya kita belajar politik. Tapi harus cepat memahami kemana arah politik ini. Buruh ini mau kemana? Karena pemahaman mengenai politik yang secara luas itu, saya kira teman-teman masih harus banyak belajar. Nah, musuh serikat buruh Mas tidak hanya KSBC. Sekarang ini kan ada persoalan itu kan adalah tentang omnibus law, khususnya kita kerja di klaster kerja. Dan bisa kita pastikan partai-partai sekarang ini mayoritas itu sebenarnya adalah partai pendukung pro omnibus law. Yang kita pandang adalah buruh memandang omnibus law adalah ya partai yang memang omnibus law adalah ya kepentingan para pemilik modal. Nah, KSBC itu juga sudah melakukan aksi demo sampai ratusan kali, sampai di Jakarta sampai di daerah, melakukan judicial review atau data ke Mahkamah Konstitusi. Toh juga kita kalau berkali-kali. Nah, memang KSBC hari ini semua kadernya selain melakukan aktivitas di Indonesia kan dulu, sebagian juga masuk partai dan ada juga menjadi caleg dan ada juga jadi tim pemenangan. Nah, ya tapi kita kan juga berpikir juga, Mas, apa sih tujuan kita untuk melakukan pemenangan salah satu kandidat capres atau juga maju di tingkat DPRD atau DPR RI. Nah, tujuan utama itu kan politik itu kan untuk melakukan perubahan. Sementara situasi buruh hari ini dengan hadirnya klaster tenaga kerja yang berlegislasi itu semakin mendegradasi hak-hak buruh di dunia kerja. Pandangan Mas itu ini kita dilema tuh nggak sih Mas ketika berpolitik, tapi kita juga berhadapan dengan musuh-musuh kita. Nah kan kita kan sekarang ini kan masih berbuat lagi pada itu lagi. Sementara kawan-kawan atau senior-senior kita ada yang ini yang, nah bagaimana menurut Mas itu? Apakah kita menjadi munafik supaya tidak mau berpolitik, tapi ya tidak berpolitik pun juga ya gitu-gitu aja gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ini? Saya begini, kalau kita bicara omnibus law, ini kalangan bawah, kalangan buruh di bawah, grassroots di bawah itu mereka belum memahami atau memang tidak mau memahami mengenai cipta kerja. Karena saya tanya ke teman-teman, ini langkahnya apa ini kalau sudah ada capres 1 tiket, 1-2 tiket itu kan? Ya dia mengatakan hanya omnibus law, bukan cipta kerja. Ini bisa sedih Pak. Kita sedih benar melihatnya omnibus law. Ternyata kita bicara omnibus law sangat luas. Klasternya lebih dari 70 dan nggak mungkin kita masuk ke masuk ke klaster yang lain karena memang kita belum terlalu memahami itu. Harapan saya kemarin kan pertanyaan saya ke teman-teman di bawah di grassroots di wilayah yang saya datengin itu antara Jakarta, Bogor dan Tangerang itu mereka loh, kenapa bukan omnibus law? Tapi cipta kerja. Berarti kan penyampaian kita ke bawah itu kan belum masif. Iya. Ya. Nah, banyak juga yang buruh yang duduk di sana gitu loh, yang betul notabene dia itu pendukung omnibus law. Ini kadang-kadang kan, lu gimana sih? Lu di mana posisinya? Kalau bahasa kami begini, tolong sebutkan jenis kelamin yang benar itu yang mana? Kalau memang kita menolak atau merevisi, kalau bahasa kami kan merevisi lah undang-undang cipta kerja itu, tentu kalau KSBC sudah jelas merevisi pasal ini dan itu kan. Tidak semua kan. Kalau kita bahasanya bukan omnibus law, walaupun pemahaman itu kita harus secara kontinu diberikan ke mereka mengenai cipta kerja dan omnibus law. Cipta kerja di dalam omnibus law, ya kan? Bukan cipta kerja dan omnibus law berdiri masing-masing, tidak. Itu yang harus kita pahami. Nah,
Saya agak bingung Bang, kalau pertanyaan Abang tadi, bagaimana kita naik pasti berhadapan Bang? Pasti berhadapan dengan teman-teman yang notabene mereka pendukung yang Omnibus Law. Yang kita tidak pungkiri, ya. Semua capres tuh mas, datangnya itu adalah Semua capres yang di belakangnya ada orang pendukung Omnibus Law gitu kan. Bahkan pertanyaan saya begini kan selanjutnya ke teman-teman. Apa pilihan kalian nanti? Gitu kan? Nah, dia menyampaikan ya capres yang berani merevisi cipta kerja, bukan Omnibus Law, walaupun dia sampai yang berani menolak atau membubarkan Omnibus Law. Nah, sampai kamu nggak bisa Omnibus Law dibubarkan, nggak bisa dicabut. Tetapi kalau merevisi undang-undang cipta kerja, ayo kita bersama-sama, gitu kan. Nah, dia memang kalau ada capres yang mengatakan, yang berani mengatakan merevisi cipta kerja, oke, akan didukung. Tapi kan kita nggak tahu Pak. sampai hari ini belum ada. Belum sampai hari ini belum ada, dan harapanku di debat terakhir besok ada bahasa itu. Ya, dari manapun itu nanti muncul, ya mungkin teman-teman akan melihat ya di televisi yang sudah menyampaikan itu, mungkin tiga-tiganya akan menyampaikan revisi. Tetapi yang mana dulu? Nah, ini harus kecerdasan kita harus ditamakan, memilih yang mana dulu, cuma nggak salah. Karena kalau sudah bicara cipta kerja itu mana sih yang kita untungkan? Kan nggak ada. Paling hanya orang putus kontrak dapat kompensasi. Ya. Itu pun kita harus bertarung dulu Pak di manajemen supaya nama kompensasi, angka kompensasi muncul. Nah, kalau sudah diundangkan, sebenarnya perusahaan itu harus mengikat itu menjadi aturan, kan sudah menjadi undang-undang, menjadi payungnya buruh. Kalau memang putus kontrak diberikan, tetapi kan banyak sekali perusahaan yang belum, dia memaksakan pakai undang-undang cipta kerja, tapi masih ada yang menyampingkan mengenai kalau putus kontrak itu mendapat kompensasi, itu masih banyak perusahaan. Dan harapan saya begini, teman-teman yang sekarang ada di duduk capres A, 1, 2, dan 3, itu harusnya memberikan masukan kepada capresnya masing-masing supaya ini harus diperjelas. Dia harus mampu bertarung secara opini. Iya. Tapi juga saya minta gini, Pak. Jangan sekali-kali nanti capres hanya menyampaikan di bahasa kampanye saja. Ya. Kalau hanya menyampaikan di bahasa kampanye saja dan nanti sudah menjadi dan itu tidak dijalankan, itu masih berlawanan. Itu saya pastikan itu. Hanya eksploitasi buruh. Ya. Nah, pemerintah bisa kan karena gini Mas, 2019 kita ini kan KSBC kan lebih condong mendukung capres Jokowi. Tapi setelah dia dilantik ya kita kena prank oleh istilahnya. Nah itu keluar barang itu untuk Omnibus Law ini kan. Ini kan menjadi trauma juga Mas, dan menjadi sebuah evaluasi dan pembelajaran. Apakah perlu ada kontrak politik juga? Setelahnya buruh punya komitmen mendukung salah satu capres, tapi dia harus berdasarkan kontrak politik, tapi ini sekedar opini kita aja Mas. Nah itu supaya dia tidak main-main gitu. Sebenarnya kalau kontrak politik itu kan sudah mengikat. Nah, tetapi kalau orang sudah diucapkan, ya, ucapan ya harus diwujudkan. Walaupun tidak 100%. Ya, pasal-pasal mana dia itu. Nah, nanti kan kita tinggal diskusikan itu. Yang mana yang layak dan mana yang tidak, dan mana yang diperbaiki dan mana yang harus tidak, itu kan nanti harus kita diskusikan nanti setelah terpilih. Sebenarnya gini Bang, Omnibus Law itu sebenarnya kan udah lama sebenarnya mau ya. Tetapi kalau bahasa Abang tadi prank ya mungkin Jokowi kalau prank kita mungkin itu ya. Saya kurang paham itu. Mungkin itu. Nah, dari bahasa Bang Andreas tadi, kita pendukung, pendukung. Kita pendukung. Tetapi juga harus ingat, kita mendukung Jokowi pun 2 periode kita hantam kok kalau salah. Iya. Ya. Yang nasional kita skeptis terhadap Jokowi kita tetap kita hantam. Jadi kita mengingatkan. Jadi nggak mungkin kita hanya mendukung, salah pun kita dukung, jangan. Itu salah itu nggak boleh. Justru kita harus mendukung yang kira-kira kita terbaik menurut buruh, menurut pekerja. Tetapi bila mana dia salah langkah, wajib pendukung itu mengingatkan. Kalau masih diingatkan dengan baik-baik, itu masih ngeyel atau seperti apa ya, kita kan punya masalah. Karena seperti itu. Ini bukan ancaman, tetapi kita sampaikan. Dan sampai
dari presiden ke presiden itu buruh itu masih dikangkangin lah bahasa kami dengan aturan-aturan yang sudah tertulis pun tidak begitu dijalankan. Kemudian kalau kita bicara apakah pemerintah belum membuka keran untuk kebebasan, kita sepakat sudah dibuka, tetapi harus imbang juga dong, dibuka tetapi harus diikuti aturan yang betul-betul mengikat kedua pihak antara pengusaha dengan serikat buruh serikat kerjanya dengan karyawannya. Jangan hanya dengan bicara investasi biar masuk ke negara, kemudian menyampingkan hak-hak normatif yang harus diterima buruh itu jangan sekali-kali. Kita sih boleh beriringan saja, kalah sedikit mungkin oke lah, tapi jangan terlalu tinggi itu jumlahnya itu. Iya. Ini loh Mas, kita lebih substansi dengan persoalan militansi buruh dalam persoalan politik. Kalau buruh di Eropa gerakannya itu bahkan sudah sangat maju dalam politik, bahkan sudah punya partai seperti Jerman, Belanda, Australia, bahkan dari partai buruh yang ada seperti di Australia sudah melahirkan presiden. Di Inggris juga Labour Party juga ini. Nah, untuk sementara di Indonesia ini kalau berdasarkan pengamatan saya itu kita masih identik buruh itu hanya militansinya itu hanya demo. Ya itu masih ya. Dia juga masih menganggap ya itu hanya ciri khasnya gitu ya. Artinya belum keluar dari zona-zona demo aslian untuk melakukan gerakan yang lebih maju lagi melangkah naik tangga dalam persoalan politik. Apa menurut Mas, KSBC itu perlu melakukan evaluasi dan menciptakan sekolah politik untuk kader KSBC dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten kota untuk mempersiapkan mereka itu berpolitik? Karena kita lihat juga kalau berdasarkan saya sih, pengamatan saya, KSBC ini dalam proses pengkaderan sebenarnya sudah dalam peningkatan SDM-nya, pelatihan bagaimana advokasi buruh, terus leadership dan lainnya sudah berjalan sebenarnya. Kalau semakin tahun sudah banyak kader-kadernya itu yang sudah terampil dalam leadership dari komunikasi. Tapi kalau dalam politik itu belum begitu banyak masuk dan menguasai panggung politik di wilayah politik praktis. Apakah menurut Mas ke depannya ini harus ada lagi pelatihan untuk mempersiapkan kader-kader KSBC dalam dunia politik? Iya, sebenarnya begini Bang, kalau kita bicara politik itu penting, itu penting dan itu wajib diketahui orang seperti yang saya sampaikan dari awal, jangan sampai menjadi komoditi politik. Ya, KSBC kalau sudah menyiapkan kader sudah, ya, tinggal meramu bagaimana kader ini terbentuk menjadi sebuah barang yang memang siap jual lah bahasanya. Nah, kalau untuk sekolah politik kita harus dari diri kita sendiri dulu supaya kita mau bicara dengan politik, mau masuk ke politik itu seperti apa. Gitu kan. Kalau dirinya sendiri mau dan berkeinginan untuk berpolitik dan mau untuk masuk ke politik, KSBC kan sudah membuka keran untuk berpolitik sebenarnya. Ya. Baru nanti KSBC menyiapkan untuk kelas misalnya untuk belajar untuk berpolitik itu seperti apa. Nah itu dulu. Kalau KSBC sudah siap, tetapi animo teman-teman dari bawah belum siap untuk masuk ke dunia politik, ya akan sulit Bang. Ya berarti harus beriringan juga. Anggotanya oke, atau setingkat cabang, atau setingkat BBP yang pingin berpolitik, nah, baru nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga teman-teman di daerah sudah masuk, bahkan kita tahu sendiri di Kuba itu banyak yang mencalek juga, ya dari partai semua itu. Maksud saya ini, tidak terkomando secara sistematis dari organisasi kita gitu. Iya. Ini kan masih ya. Bahasanya mohon maaf, wrongly lah hubungan ini. Masalah sih tapi nggak ada. Aku sebenarnya bungkus-bungkus ini Pak. Ya kita harus buka aja, kita kan harus transparan untuk evaluasi ya. Artinya kan harus ada instruksi atau ini
suatu komando gitu lah. Artinya harus Iya. sistematis gitu sebenarnya. Paling nggak begini Pak. Kita ini kan kalau aksi itu kan terkomando, tapi Iya. kalau dalam ini kan Iya, iya, wah, iya, sana iya. sini saya. Ya sebenarnya Maksud gini, kita tidak membawa visi-visi kita gitu. ya sebenarnya mau bungkus kan, abang membuka oke lah, gitu. Belum ada putusan dari organisasi yang apa ya, atau itu nggak tahu pertimbangan seperti apa. Nah, contoh aja bang, contoh aja di Federasi Nibuba, di Munas kami Nibuba di Tangerang itu memang salah satu putusannya adalah kader Nibuba yang mencaleg dari partai manapun kita dukung awal. Oke. Ya. Tapi kan harus ada titipan loh dari kita mas. Kamu kalau mau caleg itu loh visi-misi program Iya. agenda yang sudah perjuangkan. Itu kami sampaikan kemarin bang di apa dengan ketum bahwa kalau memang nanti mencaleg ya harus ingat dulu asal usulnya itu pertama. Iya. Itu ingat dulu deh. Kedua harus tahu bagaimana perjuangan buruh ke depan itu semakin sulit, semakin sulit. Iya. Ya. Orang akan sulit menerima serikat buruh kalau hanya demo dan demo. Nah, gitu. Terakhir lah demo terakhir besar-besaran mengenai pengupahan pun banyak masyarakat di luar itu ya demo buruh lagi, ya bikin macet lagi, itu bahasa-bahasa itu. Makanya paling enggak kita berani merubah apa mindset orang, jangan hanya demo. Kemudian kalau sudah di atas misalnya jadi calon menjadi caleg beneran, itu pun ya mau kontribusi ya ke konfederasi, kemudian memberi masukan ke pemerintah. Ya, kemudian kalau sudah memberi masukan ke pemerintah, memanggil ayo duduk bareng, ya membicarakan masalah perguruan sebuah tidak kompleks. Karena kalau sudah mencaleg dan melupakan itu agak riskan. Makanya kami selalu kencang, ya selalu kencang ke teman-teman. Ingat ya, kamu dari serikat buruh, ingat kamu dari KSBC. KSBC itulah yang mendorong kamu, KSBC itulah yang menanamkan bagaimana kita berpikir dengan baik. Tetapi jangan lupa, kalau sudah duduk, ingatlah anggota di bawah. Ingatlah dulu waktu belum jadi apa-apa. Sekarang boleh, mungkin kalau udah jadi boleh lah. Dia punya skalanya dan lain-lain, punya kekuatan dan lain-lain, punya semuanya. Tetapi kalau sudah duduk, jangan lupa itu ujian dari kami sebenarnya. Artinya gini mas ya, buruh itu selama yang dipandang para politikus itu punya basis massa dan sangat enak dieksploitasi. Artinya kita sudah harus naik ke depannya ya, naik tangga, jangan lagi di tahun-tahun politik itu jadi tahu itu tim sukses. Tapi sudah harus mempersiapkan setiap cabang 10 atau 5 yang gitu. Jadi gini Pak, memang sekarang banyak lah dari kami, dari tim sukses lah, dari caleg-caleg itu. Cuma ada beberapa teman-teman yang punya potensi, saya sampaikan. Sekarang kamu boleh menjadi tim sukses, tapi paling enggak kamu tahu daerah itu. Ya, kamu bisa petakan daerah itu. Misalnya nanti 5 tahun ke depan punya angan-angan untuk ke situ, paling enggak kamu sudah tahu. Ya, kemauan rakyat di bawah itu apa, kemauan masyarakat di bawah itu apa. Kemudian yang terpenting adalah bisa memetakan areal-areal mana, ya. Kemudian perusahaan-perusahaan apa aja yang masih belum menjalankan normatif itu. Itu memang beberapa teman-teman yang menjadi tim sukses. Salah satu caleg dari KSBC itu yang disampaikan. Jangan hanya menjadi caleg, jangan hanya menjadi tim sukses, tetapi tidak mengerti arahnya. Nah ini bahaya bang, kalau tim sukses hanya mencari pundi-pundi jadi tim sukses. Nah itu kan sulit gitu. Setelah pileg atau pemilu nggak sukses-sukses. Nggak sukses gitu kan, dan hanya menjadi tim sukses gitu kan. Kita bedakan tim suksesnya itu seperti apa. Berarti betul jadi tim tapi sukses ke depan. Itu saya kata. Ada beberapa 2 sampai 3 orang yang di tim sukses kawan kita itu saya sampaikan itu. Jangan hanya menjadi tim sukses, tapi sekarang menjadi tim boleh, tapi ke depan harus sukses. Artinya, ya jangan hanya duduk di tempat, tetapi tidak ngapa-ngapain ke depannya. Kita harus berwawasan juga, umur itu seperti apa. Di hadapan saya kan ada perubahan ke depan. Dengan kawan-kawan yang sudah masuk jadi caleg, mudah-mudahan saya yakin pasti ada. Saya yakin pasti ada. Nah, itulah yang nanti yang kita minta ke mereka yang sudah duduk itu, ya harus mau lah ke situ. Jangan hanya menjadi menjalankan udahlah saya menjadi caleg aja lah nanti itu tertinggalkan, ya jangan.
Nah, menurut Mas, KSBC mungkin di tingkat kita ini nasional mungkin sudah minat politik itu, melek politiknya itu sudah sangat tinggi. Tapi Mas menilai kalau di grassroots-nya ini Mas, di tingkat PK, pengurus komisariat, masih lemah Mas, atau gimana? Kesadaran mereka tentang politik. Sebenarnya tergantung dari pemimpin wilayah itu tersendiri. Ya, kalau mengatakan di tingkat grassroots di bawah atau komisariat itu masih lemah, enggak juga. Karena di Sumatera Selatan itu ada salah satu pengurus PK itu mencaleg, udah mencaleg. Bahkan urutannya juga nggak terlalu ke bawah banget kok. Jadi masih ada 1, 2, 3 itu masih, saya kira masih bagus lah dalam ini. Kalau pertanyaan itu tergantung teman-teman cabang di daerah itu menyampaikan ke anggota, ya, jangan hanya pas mencaleg saja bicara politik, jangan hanya pas mau tahun politik aja kita bicara politik, tetapi bagaimana itu kita masukkan ke kurikulumnya teman-teman cabang, ya seperti pembelajaran politik itu seperti apa, kayak diklat politik itu. Betul, gitu kan. Nah, tinggal nanti seperti yang sampaikan tadi yang awal, tinggal mau apa tidak teman-teman itu bicara ke situ. Kalau tertinggal enggak juga kok itu pengurus PK. Kalau saya kira kalau cabang sih mungkin sama maklum lah, cabang oke lah cabang. Tetapi kalau PK berarti mereka udah mampu dong gitu loh. Udah mampu mengorganisir, mampu memetakan. Kalau dana mungkin kalau pengurus PK juga nggak ada dana kan, nggak ada dana. Tetapi kalau untuk bisa memetakan, bisa meyakinkan, ya, bisa meyakinkan kepada pemilih atau di dapilnya itu, saya kira jadi. Artinya mental politik sebenarnya sudah ada, Mas? Sudah ada, mental politik sudah ada. Sudah ada dari teman-teman ini. Cuma kan tinggal kita aja bang, kita dorong aja, ayo gitu loh. Ini loh, seperti ini loh. Kalau tidak berpolitik nanti seperti ini. Tapi kalau kamu berpolitik bisa masuk kemari, bisa merubah. Harapan kami itu, harapan kami. Nah kalau Mas sendiri, pertanyaan bahaya, sendiri mungkin pertanyaan bahaya. Apakah, karena saya juga secara pribadi juga Mas, ketika kita dari aktivis, kita teriak-teriak mendobrak ini, kalau kita tidak masuk ke dalam, sia-sia. Saya juga sudah berpikir, ya memang harus waktunya masuk ke partai itu untuk bertarung, untuk membawa kepentingan kita. Apakah kita selamanya hanya terus di luar atau harus masuk? Karena kita tidak bisa lari dari pilihan itu, Mas. Ya karena di dunia aktivis buruh atau serikat buruh memang sangat kental dengan politik. Di Inggris Labour Party, Partai Buruh, di Australia, di Brazil dan lainnya. Apakah pada akhirnya tim Mas juga? Karena senior-senior kita juga sudah akhirnya memutuskan ya berjuang masuk partai. Ya. Dan apakah kita harus selama perjalanan pada waktu juga Mas atau saya juga memang harus ya masuk? Ya, kita harus ingat, roh serikat buruh itu pasti di jalan. Iya. Roh serikat buruh. Itu udah keyakinan yang keyakinan. sangat ini ya. Nah, kalau kita membandingkan dengan negara lain, mungkin tidak banyak serikat buruh di sana. Yang menjadi kendala kita adalah di Indonesia banyak serikat buruh. Nah, ya, udah banyak, nggak pecah lagi, serikat buruh, konfederasinya nambah, tapi anggota nggak nambah-nambah. Nah, ini kan menjadi apa ya? Menjadi agak geli juga sih kalau bicara itu. Bagaimana kita bisa merubah aturan yang sudah nanti dibuat di parlemen, yang katanya itu wakil dari rakyat, ya. Harusnya kan kita juga enak juga ada wakilnya. Tetapi kan buruh masih suka berpikir untuk merubah itu. Harusnya serikat buruh itu mau duduk bareng, menyampaikan egonya masing-masing, menyampaikan warna bendera masing-masing. Tetapi kalau sudah menyangkut urusan buruh, duduk bareng bagaimana mensikapi itu. Australia mungkin oke lah, ya. Di Eropa mungkin oke lah, Brasil mungkin oke lah, karena serikat buruhnya nggak banyak. Nah di Indonesia kan banyak bener Pak. Pecah di sini, bikin di sini, nggak kepilih, bikin lagi. Dia terjadi konflik. Konfliknya apa? Di perusahaan itu ada lebih dari 3 serikat buruh dan anggotanya itu aja. Bagaimana kita merubah? Bagaimana kita mau masuk ke politik? Tetapi internal kita pun belum siap. Artinya kesadaran dan konsolidasi di serikat buruh masih perlu kita berikan ke kawan-kawan. Makanya kan yang apa ya,
yang menjadi tolak ukur kita adalah kalau serikat makin nambah, itu bukan memperkuat tapi melemahkan. Pergerakan melemahkan, karena serikat yang kecil-kecil kadang-kadang ya sudahlah kami ikut yang gede. Ya kalau yang gede itu masih lurus arah tujuannya, tapi yang gede itu agak minyong sedikit, tentu yang belakang akan ngekor akan ikut. Nah itu yang agak bahaya, Pak. Makanya kalau tadi pertanyaan ikut keluar apa di dalam, kalau saya sih di dalam untuk merubah itu. Tapi situasi internal betul harus dibenahi dulu lah. Itu kalau belum dibenahi ya agak sulit banget itu. agak sulit. Karena kalau kita dibandingkan negara luar, kita ya masih belajar lah. Dan artinya menurut Mas, posisi tawar serikat buruh di persoalan di lingkaran politik ini juga masih diragukan atau masih lemah jika dampak dari belum solidnya itu. Saya nggak mungkin mengatakan lemah bagi orang serikat buruh. Nah, tidak lemah. Tidak lemah. Ya, cuma tinggal kitanya aja mau apa tidak ke situ dan belajar di situ itu saja. Dasar sudah punya. Tinggal kita tingkatkan 1 step, 2 step, 3 step, itu saja kok sebenarnya. Untuk kemampuan mereka udah luar biasa teman-teman itu. Yang tidak dipunyai buruh adalah hanya satu uang, itu saja. Karena kita tidak terbiasa berbisnis. Masa kita namakan serikat buruh pengusaha, serikat buruh bisnis. Kita hanya taunya angkat tangan lawan-lawan. Itu kelemahan itu kelemahannya. Buruh nggak punya uang, itu masalahnya, Pak. Sedangkan kita tahu sendiri kan, ya modalnya luar biasa banyak. Untuk bagaimana bisa masuk, ya cuma militansi lah nanti yang kita ambil. Militansi itu tidak bisa dibeli. Betul, militansi saja. Ya. Saya kira teman-teman di daerah udah paham itulah. Karena kami juga, contoh Sumatera Selatan itu banyak partai di sana dan banyak caleg lagi di sana. Dan kami juga meminta ke teman-teman anggota bila mana di kabupaten ini ada calegnya, all out di situ. Iya. Ini poin-poin terakhir, Mas. Kalau saya lihat KSBC itu kan keputusannya ya, Mas, kalau saya lihat dalam tahun politik pemilu 2024 atau pilpres dan pileg lainnya itu secara dewasa ya, politik kedewasaannya itu adalah memberikan hak demokrasi dan politik pada semua pengurus dan anggota memilih partai, memilih calon presiden, caleg, itu adalah sesuai dengan pilihan hati nuraninya dan tidak boleh ada pengekangan atau intimidasi dan lainnya. Nah, artinya kalau saya lihat ini sebenarnya KSBC sangat moderat ya dibandingkan ya kita nggak, dan jangannya lah serikat-serikat lain kita tidak tahu ya apakah beda pilihan masuk dipecah, jadi kita nggak perlu campur lah urusan dapur mereka. Nah, harapan Mas Bambang dalam pemilu dan pilpres 2024 ini apa sih, Mas? Apakah pesimis? Apakah masih ada harapan untuk perubahan situasi buruh untuk 5 tahun ke depan? Sebagai penduduk Indonesia yang baik lah, ya, tentu kita punya harapan-harapan yang besar untuk calon-calon. Karena kita ini bukan bicara pemilu harus damai dan ini kita pasti patuh dengan topik kan substansi kita tidak membaca substansi baliho-baliho itu kan pemilu damai dan sejuk, kita ikuti lah itu. Kita bicara adalah karena buruh itu adalah taat dan patuh dengan persoalan hukum misalnya. Kalau harapan sih masih optimis lah kita ke depan ya. Optimisnya adalah cipta kerja ini sebenarnya aku yakin kok dari capres-capres itu sudah mempunyai pemikiran itu. Cuma tinggal dorongan dari serikat buruh, serikat pekerja nanti bila mana sudah terpilih. Ya. Kalau saya katakan optimis, ya sangat optimis untuk perubahan depan. Cuma jangan tanya lagi perubahan seperti apa, gitu kan? Itulah maksud saya kan. Ini sebagai aktivis buruh, saya yakin ya dari 01, 02, 03 sudah mempunyai trik bagaimana nanti buruh atau pekerja ini ya sejahtera lah. Jangan hanya menerima orang yang pengen berusaha di Indonesia terus kemudian mengambil pengangguran itu selesai, tidak, bukan itu ya. Tetapi bagaimana nanti pekerja
pengusaha, pemerintah itu mau dulu bareng membicarakan bagaimana ke depan terbaik. Kalau kita konsep kita adalah Indonesia ke depan kita harus lebih baik daripada yang kemarin. Iya. Presiden A, Presiden B, silakan saja, nggak ada masalah buat saya. Yang penting mau duduk, ya, mau mendengarkan, mau bicara bila mana ada masalah. Bukan meninggalkan, bukan cuek atau diserahkan kepada orang yang tidak kompeten. Yeah. Nah ini kadang-kadang masalah. Contoh sedikit ke belakang sedikit lah. Omnibus Law Cipta Kerja. Banyak tidak dilibatkannya secara 1000% lah kalau saya bilang, bukan 100%, 1000% Kemenaker untuk memutuskan bagaimana Cipta Kerja itu menjadi aturan yang terbaik, undang-undang yang baik. Ya. Saya agak ragu awalnya bagaimana Cipta Kerja ini diundangkan, disahkan, kemudian kita sudah melakukan perlawanan, JR sudah, tetapi tetap aja kita masih ya kalau saya belum kalah sih, kita nggak mau mengatakan kalah. Ini belum kita raih itu perjuangan kita. Tetapi harapan saya ke depan, mudah-mudahan presiden terpilih siapapun itu, ya, berilah warna yang terbaik ke depan untuk buruh. Karena sokok buruhnya ekonomi, itu salah satunya buruh. Kalau buruhnya sudah lemah dalam sisi ekonomi, itu akan sulit untuk kehidupan. Iya. Ya, sulit. Ke depan itu sulit. Buruh ter-PHK, menikmati uang PHK itu hanya beberapa bulan. Iya. 5 bulan paling lama ke depan itu sudah muncul kemiskinan baru itu muncul. Makanya aku terlalu takut bila mana ada PHK itu yang apalagi usia sudah tidak menunggu untuk bekerja kembali. Artinya seperti apapun, buruh di Indonesia ini masih berharap siapapun presiden yang terpilih, presiden itu bisa memberi perubahan atau memihak lah. Iya. Atau setidaknya Menaker jangan lagi dari pengusaha atau jadi sekali-sekali dengarkanlah suara buruh, ya minimal kasih bonus lah. Menaker aktivis buruh lah latar belakang. Iya, harapan kami sudah lama itu Bang. Menaker itu yang betul-betul orang yang mengerti buruh, mengerti baunya keringat buruh. Ya. Bau keringat buruh itu sudah sudah tahu. Nah, ini bermasalah. Udah tahu lah itu. Maksud saya menteri Bang, menteri itu pembantu presiden. Ya. Yang betul-betul job desk dia itu hanya ngurusin pekerja buruh. Tetapi kalau kita akan sedihnya lagi, kalau menteri itu udah ngerti apa-apa. Kalau dirjen dan lain-lain mungkin oke lah, karena di karir. Tetapi kalau menteri ini kan kuncian sebenarnya Pak, untuk ke depan. Di Omnibus Law Cipta Kerja aja lah, Cipta Kerja kurang terlalu banyak apanya di situ, karena biasa agak ragu juga nanti ya. Secara spesifiknya, kalau Kementerian Kerja itu masih seperti itu aja, akan sulit Bang. Tetapi garis besarnya saya masih positif. Iya. Ya, tapi spesifik untuk perburuan saya agak kalau hanya menteri itu hanya dari situ saja, ya, karena selama ini dari itu terus, dan tidak mencoba dari yang lain, karena yang lain juga kemampuan banyak. Dan harapan saya kementerian itu dari orang serikat buruh, yang presiden KSBSI, kayak mau presiden KSBSI, mau ngomong aja, tapi yang penting ngerti serikat buruh dan mengerti serikat buruh. Mas Bambang, sebenarnya dalam diskusi podcast ini masih banyak yang pengen saya gali tuh, daging-dagingnya. Tapi untuk sementara masih kulitnya dulu saya ini, karena keterbatasan waktu. Ya mungkin di lain waktu kita masuk diskusi lebih substansi lagi, Mas. Dan rekan-rekan aktivis buruh, saya janji tema diskusi ini kan sangat enak, santai, tapi kena pada substansi. Karena tahun politik. Nah, terima kasih pada kawan-kawan media YouTube KSBC, dan sebelum menutup podcast ini kita angkat tangan kiri kita, silakan. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih.